Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari 2 Petrus pasal ketiga, ayat 9 sampai dengan 16. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kesegaran, kasih kemurahan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sapaan berkat-Mu benar menopang dan membangkitkan semangat juang kehidupan yang kami tempuh. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang kekal itu yang telah kami terima dan kami rasakan. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan ya Tuhan, kami percaya mengokohkan, meneguhkan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami tempuh, kami tetap bersabar dan percaya bahwa kesabaran adalah kesempatan yang Kau nyatakan senantiasa dalam kasih-Mu dan keselamatan yang dari-Mu itu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan dan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus, oleh pengampunan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. 2 Petrus pasal ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat ke-16, demikian sabda Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, nafas pagi hari ini, temanya, kesabaran adalah kesempatan. Perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan di tahun ini, 2021, telah usai. Namun meninggalkan banyak cerita. Salah satunya adalah kisah perjuangan 4 lifter di cabang angkat besi untuk kontingen dari Indonesia. Mereka adalah Eko Yudi, Cantika, Rahmat, dan Nurul. Kisah mereka menjadi menarik untuk diperhatikan, bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya, kerja keras, dan tak lelah
Sekalipun banyak resiko yang harus mereka hadapi, tapi karena mereka ingin bertanding dan ingin berhasil dan sampai pada tujuan mereka, mereka mengupayakan dengan apa yang mereka miliki dengan segenap hati. Sebelum bertanding, mereka tentu melakukan latihan-latihan, dan persiapan ini tentu tidak mudah pula. Eko Yuli bercerita bahwa kakinya pernah retak, tetapi ia tidak surut untuk kemudian bertanding. Dan pada akhirnya ia mendapatkan medali. Demikian juga Cantika. Sebelum bertanding, ia kejatuhan beban. Tetapi pantang menyerah. Ia terus maju. Dan pada akhirnya ia pun mendapatkan medali. Rahmat pun demikian. Ia mengalami cedera hamstring ketika pertandingan sedang berjalan. Tapi ia kemudian memampukan dirinya. Harus untuk tetap berjuang. Dan hasilnya ia mencapai pada apa yang ia dambakan. Lifter satunya menarik pula. Nurul, pemudi dari Aceh. Ini prestasi yang pertama bagi Indonesia. Karena di level Olimpiade, lifter yang masuk dalam kategori kelas berat baru pertama kali diikuti. Nurul mewakili semua rakyat Indonesia. Sekalipun ia belum mendapat medali, tetapi prestasinya sungguh luar biasa. Ia ada di nomor 5. Ia juga tidak kemudian menyerah. Bahkan ketika ia pulang dapat nyinyiran yang melecehkan dirinya. Tapi ia tidak menganggap itu dan menghalangi dari setiap apa yang ia sudah kerjakan dan ia cita-citakan. Para lifter di cabang angkat besi ini tentu punya daya untuk bersabar, melewati berbagai tahap latihan, persiapan, dan kemudian berbagai pertandingan sebelum Olimpiade dilakukan. Karena untuk bisa masuk Olimpiade juga ada seleksi yang tidak mudah. Mereka bersabar, dan pada akhirnya kesempatan itu datang. Demikian juga apa yang kita renungkan hari ini. Mengajak kita kembali untuk merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Persis tadi, 4 lifter yang telah mengupayakan diri dengan baik dan keras dalam kesabaran selama latihan, selama pertandingan-pertandingan untuk bisa masuk di Olimpiade. Lelah mereka abaikan, sakit mereka lewati, dan kesabaran itu membuahkan kesempatan, dan kesempatan itu menghasilkan buah untuk mereka. Maka firman Tuhan ini yang kita renungkan menunjukkan pula bagaimana kesabaran itu menjadi penting. Dimulai dari mana? Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan tidak lalai terhadap janjinya. Maka percayalah, ini adalah kesempatan bagi kita bersama. Dan disebutkan, ia sabar terhadap kamu. Kalau ia tidak lalai terhadap janjinya, berarti ia senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan ia sabar berarti bersama dengan kita, apapun dan rupa kita dan siapapun kita. Ia tetap bersama dan menolong kita. Matahari tetap diterbitkan. Bagi siapa saja. Entah dia sebagai orang benar, orang jahat, orang salah, atau apapun itu Tuhan tetap berikan. Ia sabar. Dalam rangka apa sih sebenarnya? Tuhan kemudian dengan terbuka mengundang kita senantiasa. Disebutkan di ayat yang ke-9, supaya tidak ada yang binasa dan supaya semuanya berbalik dan bertobat. Wah, ini menarik sekali bagi kita. Bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu tidak binasa, semuanya selamat. Supaya diberikan kesempatan dan ruang untuk berbalik dan bertobat. Supaya anugerah Tuhan itu hadir dan kita tidak binasa. Jadi kehidupan yang kita tempuh sekarang adalah anugerah. Sudah diberikan anugerah, diberikan janji, dan kesabaran Tuhan tidak ada batasnya untuk kita bersama. Jika memahami teks ini sebenarnya kita malu dengan melihat pada kehidupan yang kita tempuh. Kesabaran Tuhan luar biasa. Coba bayangkan kalau Tuhan kemudian marah kepada kita karena kita seringkali lalai dan menyimpang. Apa yang terjadi jika Tuhan marah? Bisa jadi kita dibinasakan.
Tapi karena ia sabar, ia tidak mau kita binasa. Di mana ia memberikan waktu, ia menunggu dengan sepenuh hati. Kerelaan dirinya mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Kenapa ia tetap bersabar? Kenapa ia ingin memberikan anugerah itu kepada kita? Karena ia mengasihi kita sebagai umatnya. Untuk itu, jangan pernah undur pula dari nyinyiran-nyinyiran yang tidak baik. Jika kita membaca di ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini kan cemooh, atau yang saya sebutkan nyinyiran. Kapan? Tuhanmu mana? Wong, akhir zaman saja tidak pernah terjadi, katanya akan terjadi. Banyak nyinyiran dalam kehidupan kita. Mengatakan kita ini dan itu dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak juga tahulah. Tidak perlu ditanggapi. Yang kita harus tanggapi adalah janji, kesabaran, anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Dan kita gunakan untuk kita berbalik atau kita bertobat kepada Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca secara khusus di ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus tetap mengupayakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Kenapa sebaik-baiknya? Karena ukuran kita bukan ukuran Tuhan. Kita menganggap diri kita baik belum tentu di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyadari akan kehidupan yang sudah kita tempuh. Supaya kita bisa kemudian merehabilitasi, memperbaiki diri dengan baik. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, apa yang sedang kita derita. Dan kita tahu pula karakter watak, ucapan dan tindakan yang sering kita nyatakan. Jika ada hal yang kurang baik, perbaiki dengan segera. Mumpung Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita bersama. Seperti di ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Harus berusaha memang. Saya sebagai pendeta bukan berarti saya cukup, tidak. Saya harus terus juga berusaha. Saya tidak merasa cukup dengan diri saya. Saya harus belajar, menerima, mendengar, dan melihat kembali kehidupan yang sudah saya tempuh. Tentu saya dapati hal-hal yang tidak baik dalam diri saya, dan saya harus berbalik dan bertobat. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Harus terus berusaha. Tadi, 4 lifter terus berusaha. Kaki retak, cedera hamstring, kejatuhan beban, dicemooh. Tetap mereka melanjutkan itu. Demikian juga kita. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha. Umur kita bukan batasan untuk belajar. Umur kita bukan batasan untuk kita berbalik atau bertobat. Umur kita bukan menjadi penghambat kita untuk menemukan kesempatan yang dari Tuhan. Siapapun anugerah itu diberikan karena janjinya menyelamatkan bagi kita bersama. Untuk itu, pesan apa yang kita terima? Yang pertama, kita perhatikan di ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Inilah janjinya. Langit baru dan bumi yang baru. Semua yang baru Tuhan hadirkan kepada kita bersama. Maka yakinlah, jika kita terus berupaya, jika kita terus melakukan semuanya dengan baik, sungguh-sungguh, dengan dilandasi sikap berbalik, bertobat, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapati yang baru dari Tuhan. Mungkin kita belum sampai pada tujuan yang kita rindukan atau harapkan. Tapi dari setiap tahapan, yakinlah bahwa yang baru juga hadir
selama kita menempuh tahapan-tahapan tersebut. Sampai pada akhirnya, pada cita-cita, pada mimpi, pada harapan yang kita rindukan, itu terjadi. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita ingat peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Bukankah ada satu orang penjahat yang bertobat? Itulah kesabaran Tuhan. Itulah kesempatan yang Tuhan tunjukkan. Sampai detik akhir, penjahat itu kemudian berbalik dan bertobat. Dan Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kesabaran Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini, jika saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak berbalik dan bertobat, dan kembali menghidupi cara-cara yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita, baik dalam ucapan, pikiran, perasaan, dan tindakan kita, yakinlah, hari ini engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Langit dan bumi yang baru, kehidupan baru, ada pemulihan, ada rahmat, ada kekuatan yang terjadi atas kita. Kesabaran yang dari Tuhan meneguhkan kita juga untuk bersabar dalam melanjutkan kehidupan ini. Karena kesabaran yang dari Tuhan, ada berkat yang menopang, ada berkat yang hadir. Maka jika kita sabar dan percaya kepada Tuhan, kesabaran yang kita lanjutkan dalam kehidupan ini adalah kesabaran juga yang menguatkan dan yang memampukan kita. Karena janji dan anugerahnya menolong dan mengangkat kita, sehingga kita boleh menempuh setiap kehidupan dengan sukacita dan penuh dengan kemurahannya yang kekal itu. Sebagai penutup, dalam tema kesabaran adalah kesempatan, saya mengingat dengan baik dalam masa pandemi ini, ada jemaat yang berjuang dengan keras, tetapi yang terjadi adalah Tuhan sepertinya tidak menjawab dari apa yang ia rindukan. Betul, ia mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Sekalipun lunglai, fisiknya juga menurun. Tapi ia terus bersandar. Ia terus berharap. Dan ia terus patuh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab di masa yang sulit ini dengan berkat Tuhan yang melimpah. Ini kesaksian yang nyata yang Tuhan anugerahkan bagi saya melalui jemaat tadi. Luar biasa menurut saya. Saya juga menerima kesaksian dari jemaat-jemaat yang kemarin sakit karena terpapar penyakit COVID-19. Tidak mudah untuk menerima kenyataan itu. Harus isolasi mandiri selama beberapa hari. Belum cara pandang keluarga atau masyarakat yang kadang menghukum yang bersangkutan karena dianggap aib dan lain sebagainya. Dan ada ketakutan, keterancaman, dan lain sebagainya. Tapi mereka terus berjuang, dan mereka bersabar. Berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Maka marilah, dari setiap pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi, menjadikan kita untuk memiliki pengalaman tersebut. Bahwa jangan kita untuk kemudian menyerah. Tapi terus bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita bersabar, ada kesempatan untuk kita memperoleh pada apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji. Karena Ia sabar. Dan anugerahnya yang maha baik dan luas itu akan mengiring dan memelihara kehidupan kita kini dan selamanya. Tempuhlah itu. Dan yakinlah, langit dan bumi yang baru adalah kesempatan pengharapan bagi kita semuanya. Asalkan kita bersabar dan percaya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu untuk kami. Kami diajar untuk bersabar, karena ada kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami, langit dan bumi yang baru. Karena Engkau menyelamatkan kami, maka mampukan kami Tuhan untuk menempuhnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan tetap percaya pada kuasa-Mu. Jangan biarkan kami masuk dalam nyinyiran orang lain, tapi biarlah kami tetap teguh, percaya pada kuasa dan kasih-Mu yang sabar itu, yang senantiasa memberikan kami kesempatan dan pengharapan yang baru. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Untuk itu berkatilah kami Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami kini dan ke depan. Engkau mengetahui dari setiap kerinduan, harapan, pergulatan, pergumulan, dan Engkau mengetahui pula Tuhan dari setiap apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami yang lemah, kami yang menderita, kami yang miskin, kami yang menangis, kami yang berduka, kami yang merasa gagal, kami yang merasa putus asa, kami yang terbeban, kami yang takut, kami yang cemas. Tolonglah kami Tuhan, segarkan kami dengan pertolongan dan kasih-Mu yang nyata itu. Kami percaya janji-Mu yang ya dan amin terjadi atas kami. Maka mampukan kami terus bersabar dengan percaya bahwa keselamatan yang dari-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah juga Tuhan kehidupan bergereja. Kami percaya damai berkat rahmat-Mu yang besar terjadi atas kehidupan bergereja kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, sehingga persekutuan tetap terjaga dengan baik, dan kami mengikatkan diri jadi kesatuan yang terus saling menopang dan menjadi berkat. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin memberkati setiap pemimpin bangsa kami dan mengurapinya. Dan Engkau Tuhan membuat berhasil kehidupan berbangsa di negara ini dan bertumbuh secara ekonomi, kesejahteraan, dan semuanya Tuhan. Termasuk kami yakin dan percaya pandemi ini akan berakhir oleh karena kuasa dan kasih-Mu yang nyata itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.